Horas Indonesia, Horas Bangsa Batak. Alamak ini. Kenapa? Ini lebih keren lagi kita kali ini. Apa sih maksudmu? Tamu kita orang luar biasa. Suhu, tahu Suhu nggak? Berarti cikgu. Ah itu bukan cikgu di mana aja. Cikgu Malaysia. Suhu. Ah itu yang kumpul-kumpul itu. Itu cikgu. Kalau ini suhu. Suhu. Berarti kayak apa itu lebih guru yang CEO yang hilang gitu ya. Nah, itu dia. Cerita yang di apa itu ya kan. Nontonan banyak nonton ini di apa itu. Namanya juga mama ya kan harus ada drama-drama yang ditonton kayak kau. Ini dia sangat spesial. Abang Iran Barita. Horas Abang Suhu. Horas selalu. Nah, udah kau kenal kan? Iya. Seorang penyanyi, komposer lagu. Wah, luar biasa dah. Abang Iran Barita. Jadi, Horas Abang. Horas. Selamat datang di CMD Selamat Podcast. datang di rumah kami di CMD Podcast. Tapi tanya dulu, udah lama tulang duduk di situ? Udah lama tulang dari tadi udah duduk di situ? Ya. Udah duduk di situ dari tadi? Berarti kita yang lambat memperkenalkan. Berarti dari tadi udah duduk di situ itunya. Jadi, ngomong-ngomong Bang, bagaimana kabar Bang? Sehat sama keluarga di rumah? Sehat. Puji Tuhan, semua sehat. Semua sehat. Wah. Jadi kita mau tanya nih Bang. Oke. Mungkin dengan kiprah Abang di musik Batak atau mungkin musik nasional. Tahun berapanya Abang dan di mana kampung Abang sebenarnya? Ya, jadi kampung saya sebenarnya di Parapat. Di Parapat. Tapi kalau lahir di Siantar. Cuma besar di Parapat lah. Parapat ya. Bolak-balik berarti ya. Siantar, Parapat, Siantar. Ya kalau bolak-balik ya gitu, Parapat. Lahir di Siantar, habis itu kembali lagi ke Parapat. Parapat, ya. Dari Parapat kembali lagi ke Siantar. Jadi dari Parapat juga sudah bermusik ya Bang? Ya dari SD saya sudah main gitar ya. Luar biasa, dari SD. Berarti sekitar tahun 60-an lah. 60-an ya Bang ya? Itu berarti gitar atau main keroncong-keroncong? Gitar. Gitar ya? Kalau aku bayangkan kalau SD megang gitar berarti ya, lebih dulu, besarnya gitar ya, itu. lebih besar gitar dari saya dulu. Iya, itunya yang kubayangkan itu. Udah dari SD main gitar. Oke, silakan. Aduh. Bama sebelah itu. Oke. Jadi Abang dari Siantar merantau ke Jakarta? Bukan dari Siantar, dari Parapat. Oh, dari Parapat. Saya cuma lahir saja di Siantar. Lahir di Siantar ya. Dari Parapat langsung ke Jakarta. Ya. Langsung bermusik di Jakarta Bang, bagaimana ceritanya ini? Saya kan di Parapat kan saya sudah main musik, sudah bentuk vokal grup. Vokal grup. Nah itu tahun 74 ya. 74. Dan sudah pergi ke Malaysia lah, di Penang kontrak di sana. Tahun 74? Tahun 74. Itu dengan vokal grup ya, ada 5 orang itu. 5 orang ya Bang ya. Dan di Parapat juga, sekitar Parapat lah kita nyanyi di hotel-hotel ya. Setelah itu tahun 78 baru saya hijrah ke Jakarta. Ke Jakarta. Dan tujuan tidak ada selain di musik gitu. Berarti memang pure untuk musik ya, tidak ada tujuan yang lain. Yang lain, kerja lain nggak ada. Nggak ada kerjaan lain Bang ya? Ya begitu nyampe Jakarta saya pertama dulu ya bikin cerpen dulu ya di koran Suara Pembaruan kalau nggak salah. Pernah terbit sekali ya. Tapi saya malas bikin cerpen lagi, lebih cerita-cerita pendek gitu. Lebih enak bikin lagu ya gitu. Biarpun sama-sama dibayar itu ya. Ya, tapi beda lah formatnya ya. Beda iya. Tapi curiga aku ini Bang. Dia tadi ngomong cerita pendek katanya kan. Jangan-jangan Abang ini penulis yang tersembunyinya nih kayak mana? Curiganya aku kayak film-film yang di seberang itu. Ya mungkin begitulah. Tersembunyi. Orang kan merantau dari kampung mungkin kan belum atau sudah menulis lagu tapi coba lagi peluang yang lain. Ya. Begitu. Jadi di Jakarta langsung bergrup juga di sini Bang? Belum. Belum ya? Jadi saya masih ambil dulu kursus bahasa Jerman.
di Matraman ya, Oh, di Goethe Institute. Karena hari itu saya ada rencana mau ke Jerman, karena ada pacar saya dulu orang Jerman. Waduh, luar biasa. Iya, jadi saya kursus selama 6 bulan lah. Habis itu sampai sekarang saya udah lupa. Udah lupa bahasa Jermannya. Paling yang saya tahu, Ugetes Innen gitu aja. Tapi nggak sempat ke Jerman. Nggak sempat. Saya pikir karena hari itu dengar kabar di Jerman, wah payah, susah di sana, lebih enak di Indonesia gitu. Saya pikir ya mungkin lah. Jadi nggak ada rencana lagi. Tapi sampai sekarang masih kontak dengan itu teman itu ya. Oh, masih hubungan apa ya? Hubungan Ya masih ada komunikasi. sampai sekarang. Ya. Orang Jerman itu. Ya. Luar biasa. Tapi yang curiganya aku kalau lihat dari postur badan abang ini putih apa, memang aslinya keturunan Batak Atau orang Jerman juga. atau orang Jerman juga. Kalau kulit putih kali abang ini coba, nggak kayak aku, ha? Birong kelautan Enggak, ya. lebih putih aku sedikit daripada abang ini sebenarnya. Itunya, jangan kombel kan. Nggak, asli lah kita, asli orang Batak. Cuma nama saya Iran gitu. Nah itu. Itu, Nah, makanya dari Timur Tengah. mama pun Batak, Batak. bapak juga Batak, tapi kok putih kali kayak gini? Nama Iran. Timur Tengah. Ya. Tapi memang nama Iran itu memang Guartardi itu, Bang. Iya, itu asli itu. Dan itu kan diambil dari sebenarnya bahasa Batak gitu. Itu kalau pernah dengar ada atau daerah lain mungkin nggak pakai bahasa ini Umiran. Oh, lebih sehat. Mendingan. Ya, Kayak mendingan. lagu itu ya, Sumiran Inna ini. Miran. Iya, ada kayak gitu, ada miran-mirannya pokoknya. Iya. Oh, berarti dari situ. Ya, Iya, mengerti, Bang. Dan sejak mau tanya ini, Bang. Kalau kita tahu kan seorang Iran Ambarita itu pencipta sangat legendaris lah di Batak, di industri musik Batak. Lagu pertama Abang apa yang Abang ciptakan? Jadi sebenarnya waktu SMP saya udah mencipta, tapi bukan lagu Batak, lagu bahasa Indonesia ya. Oh, pop Indonesia. Itu waktu SMP tahun 72 lah. Saya udah bikin lagu, baru direkam itu tahun 82 yang dinyanyikan oleh Herlin Wideswara. Penyanyi nasional ya? Penyanyi nasional. Nah, itu lagu pertama yang saya ciptakan. Terus setelah itu ada lagi lagu-lagu yang lain, tapi saya fokus di lagu Batak lah. Yang pertama itu lagu Suku-Suku Doraki. Suku-suku Doraki. Nunga maca lele, Dumborato oto diku. Itu dia. Berhatu perjalanan nadi luat sile. Kebetulan aku ngefans banget sama Cici Dori. Ya. Luar biasa. Itu tahun 78. 78. Dan dinyanyikan Trio Lasidos. Ya, Lasidos. Ya, itu dengan hitnya lagu itu ya. Jadi kan di sampulnya itu ada dibikin di situ foto Penyanyinya. kecil. Oh, Abang penciptanya? Enggak, ada orang tua yang punya pakai peci. Itu supaya kena dengan lagu itu ya, Suku-Suku Doraki. Nah, jadi orang pikir itu saya. Jadi pernah ketemu dengan seseorang, dikira, saya pikir sudah tua katanya. Ya karena yang di kaset itu ya. Iya. Dipikir gambar kecil. Dipikir saya itu karena lagu saya kan hitnya di situ. Penyanyi karena udah lebih senior lah. Abang-abang Muntora ya dari Iya, senior saya itu. Iya, berarti penyanyinya dibikin foto kecil, nah mungkin ini penciptanya. Iya. Rupanya masih anak muda. Itu ilustrasi itu, fotonya itu ya. Luar biasa ya. Itu lagu Suku-Suku Doraki. Ya, Suku-Suku Doraki. Ada banyak kali lagu begini. Tapi yang paling berkesan di hatiku itu Hari Selasa Muda Tu Batam. Nah, sama. Aku pun kayak gitu. Itu bagaimana itu ceritanya itu, Bang? Itu, kan? Apa pernah Abang merantau di Batam? Ya, itu sebenarnya kisah nyata sebenarnya itu
Tapi ya kita bikin jadi sebuah lagu ya. Karena kenapa hari Selasa mulak tuh Batam? Karena dia kan pegawai biasa, cutinya liburnya cuma sampai Selasa. Oh. Jadi Selasa harus dia pulang, kerjanya besoknya gitu. Karena Rabu masuk kerja. Gitu. Berarti kayak PT-PT gitu lah ya? Iya betul lah. Oh. Tapi aku tadi kukira yang di lagu itu orang Jerman tadi juga. Oh, Hari Selasa kan katanya kan. Siapa tahu udah di booking pesawat pikirku. Tahu-taunya bukan. Ada yang lain lagi. Ini lagu sangat unik dan satu-satunya kayaknya kayak bercerita lagunya. Ya, cerita. Kayak ngobrol sama teman. ya. Materi lagunya kan itu Bang. Cuman setelah saya dengar begitu, wah, saya harus rekam ini. Saya rekam Jonar yang nyanyi itu. Ya betul. Iya. Tapi yang jadi bahan pertanyaanku nama yang di dalamnya itu gitu loh. Andarice. Memang kenyataannya itu Bang? Ya itu, makanya itu pacar saya dulu ya. Oh, iya. Jadi saya gabunglah ke situ ceritanya. Memang itulah namanya waktu itu ya? Ya betul. Siana Rice. Ai hodoi Andarice. Sobu si holhu marnidaho. Jadi memang ada sosok Andarice itu. Iya betul. Di dalamnya. Apa nggak cemburu kakak itu? Ya itu dari dulu sudah saya bilang kita kan di seni itu jadi harus ya apalah jangan terlalu itu karena itu apa bunga-bunganya seni di situ ya. Ya kalau dia mau cemburu-cemburu ya bubarlah. Iya. Benar. Tapi aku lihat lu, abang ini ada bikin di laptop, nyanyi sama kakak di Facebook. Ada yang dari buku Ende, ada yang dari lagu Barat. Waduh, keren itu. Ya. Tapi kurasa kalau sempat kita kulik juga sama kakak itu di sini kan tanya tentang si Marice ini pasti Cemburu. Enggak yakin aku. Perasaan ibu. Enggak yakin aku kalau enggak ada rasa cemburu sama suami mustahil itu kan. Mustahil ya? Iya, mustahil. Cuma tidak memperbesar. Nah, itu adalah bagian. Keributan. Itu adalah bagian dari seni. Iya, itu. Ya, Bapak kita kayak hidup kita dari sini. Itu bunga-bunganya, iya kan Bang? Karena kalau Putra Rawang dari ini gantengnya dulu ini. Bah, pastilah. Yakin aku udah putih lagi. Dan saya sudah saksikan sendiri abang ini menerima penghargaan sekali di Toba Dream. Ya. Satu dari Yayasan Nelson. Ya. Luar biasa Bang ini. Jadi Ya, memang itu juara cipta lagu. Saya dua kali. dua kali. Cipta lagu. Ya, Dapat dua kali juara ya. Tahun 81 sama 84 di Medan di Stadion Teladan. Oh, Itu lagu apa dulu Bang? Yang di Jakarta judulnya Molodung Sudah Gogoi. Yang di Medan itu judulnya Martangyang Mahita. luar biasa. Menjuarai festival dan sampai sekarang. Jadi setelah grup pertama di Jakarta Trio Ambisi. Trio Amsisi. Trio Ambisi ya. Ya, Sisi. Bersama Abang Charles almarhum Charles Simbolon, sama Tuadoren. Situmorang. Situmorang. Tapi dua-duanya sudah Sudah mendahului kita. mendahului. Dari mana nih kalian ambil nama MCC ini? Jadi memang kemarin itu saya upload di Facebook, banyak yang baru tahu. Cuma taunya MCC gitu ya. Iya. Setelah kasih tahu baru, oh gitu. Sebenarnya ketika kami bentuk trio itu tahun 79 awal lah. Itu di daerah Pademangan ya, Raja Wali. Jadi kita mau cari itu nama ya. Ada hari itu 3 nama yang kami bikin. Dari kita itu MCC, ada dari tulang saya Batu Gaga. Terus dari saya sendiri satu Epipanias. Epipanias. Itu dari Alkitab ya. Terus kami bikinlah kocok-kocok kayak arisan ya. Dicabut yang keluar MCC. Ulang lagi.
sampai 3 kali. Keluar itu 3 kali. Akhirnya itulah, itu nama itu dari kependekan dari marga kita ya. Ambarita, Simbolon, Sitomorang. Oh. Amsisi. Amsisi. Ya, Ambarita. Simbolon, Simbolon, Sitomorang. Sitomorang. Oh. Ada berapa album waktu itu Bang, Trio Amsisi? Kurang lebih 10-an lebih lah. 10 album ya? Ya, karena kita cuma sampai tahun 85 udah break ya. 85 udah break itu. Ya, Dan yang hits dari Trio Amsisi waktu itu lagu apa Bang itu? Paima sudah goki, Marhobas Bemahita, Holong Malak Holong, tapi Holong itu lagunya Pak Predi Tambunan. Jadi ada Inang Panoroni, itu kurang lebih lah. Dari itu Trio Amsisi. Amsisi. Ya. Terus melanjut lagi ke Amsisi 2000. Amsisi 2000 setelah kita bubar, kita bentuk lah kebetulan ketemu Pak Abidin sama Pak Sastro. Ya. Dan sebelumnya saya sudah cari teman tapi gak ada yang cocok. Ketemu mereka itu saya ini udah langsung klop, ya udah kita rekaman. Tahun berapa itu Bang? Amsisi Itu 2000? tahun 86. Tahun 86. 86. Tapi angka 2000 dari mana ini Bang? Ini iya, itu. pertanyaan ini. Banyak juga nggak tahu apa atau Arti dari 2000 ini itu ya? Jadi karena begini, 86 ke tahun 2000 kan masih lama ya. 14 tahun. 16 tahun. Biasanya kalau kita bisa sampai 2000 berarti aman gitu. Biasanya orang buka trio ya ada yang 3 bulan udah bubar kan gitu. Jadi kita bikinlah itu patokan karena itu tahun milenium ya. Iya, milenium. Jadi, Y2K. jadi kita kan beruntung nemu tahun 2000 kita kan. Soalnya tahun 3000 bukan kita lagi kan gitu. Udah selesai kita ya. Gitu. Jadi dan betul sampai sekarang masih ada, cuma karena satu sudah almarhum. Ya. Ya, itu aja sebenarnya. Sudah menghadap. Jadi kalau bubar tidak bubar ya. Masih tetap ya? Masih tetaplah. Saya sama Abidin masih. Dan album pertama dari MCC 2000 hitnya apa Bang? Itu supir panjang itu. Oh. Bapak. Long Driver. Atau biau mula. Burung kasihan. Siang pardalah naki. Memang pernahnya Bang rasakan seperti supir panjang? Sebenarnya karena lihat ada dulu keluarga kita supir panjang, jadi saya dari situ inspirasinya. Jadi karena di situ mengangkat harkanya supir. Biasanya kan lagu bikin supir mabuk lah. Ini enggak nih, ini kita bikin itu supir itu moralnya naik ya. ya gitu. Karena sama kayak lagu itu. Kalau kuperhatikan semua lagu, itu lagu yang paling panjang. Nah, memang Ya, namanya juga. Lagunya pun supir panjang. Iya. Iya kan? Itu paling panjang loh. Ya, Benar, karena benar. tidak ada pengulangan syair. Iya. Sampai habis ada 4 kalau nggak salah. 8 kalau nggak salah. 8 bait. Kalau sempat ada pengulangan Bang, seperempat jam. Ya. Seperempat jam lagu itu. Kalau sempat ada pengulangan. Karena itu lagu paling panjang. Dan itu waktu rekaman kan masih manual. Jadi nggak boleh salah kan gitu. Iya. Karena kalau salah ya ulang lagi. Capek lagi dari Ya, awal ya kan? karena nggak bisa copy kan gitu. Karena itu nggak ada pengulangan. Kalau ada pengulangan kan ya bisa udah copy aja. Kayak sekarang kan. Iya. Kalau dulu ya gitu harus kita nyanyi dulu itu. Kalau salah ya ulang karena dari nggak bisa ulang pengulangan syair gitu. Iya, di tengah-tengah nggak bisa ngulang. Nggak bisa. Ya kan? Iya. Jadi memang hari itu kita latihan kurang lebih hampir setahun lah itu latihan untuk satu album itu. setahun ya. Ya. Memang harus betul-betul. Betul, dan kita sudah hafal sebenarnya. Kita nggak pakai teks atau teks apa? lagi. Iya, luar biasa dulu rekamannya. Sudah di otak semua Udah ya. otak semua lah. Bayangin aja, hampir setahun lah kita latihan itu.
Untuk rekaman album Untuk itu. rekaman satu album itu, album pertama kita ya Super tahun Pajang itu ya. tahun 89. 89. Penasaran aku kalau di lagu itu kalian tag menghabiskan berapa sip itu bang? Cuma satu lagu itu? Nggak ada Enggak, karena kita udah latihan kan enggak langsung plong ya? Iya, enggak terlalu lama lagi lah. Ada pengulangan-pengulangan, tapi ya enggak terlalu banyak lah gitu. Iya. Karena kalau sekarang kan saya lihat ada yang udah belajarnya studio, dengar-dengar baru nyanyi kan gitu. Kalau Terus kita ada lagi lagu abang ini tuh di MCC 2000. Ingo Tokuro. Bono Kudho. Bono Kudoho. Ya. Nah, soalnya ini lagu saya sangat spesial ini bang dulu. Waktu mertandang. Iya. Iya. Kenapa saya bilang sangat spesial? Dalam itu ani manolakau terido dehon. Lama mertandang. Masuk Pak Eko mulanggu martandangi. Lama mertandang. Langsung nyanyi ceweknya dari dalam. Ibo Tokuro. Inang nasi mie. Ibo Tokuro. Berarti secara langsung penolakan. Penolakan. Ide, Jadi makanya saya ingat betul itu lagu. Penolakan secara brutal. Secara brutal loh Tom. Ide, Kalau lagu itu di album ke berapa itu bang? Itu sebenarnya lagu itu yang pertama bawa Rita Butar-Butar. Iya. Oh. Itu tahun 82. Kita putar-putar ya? Tapi belum naik ya. Lalu kita ulang lagi itu tahun 89 dengan Trio MCC 2000. Ya. Di situ dia mulai bungeng. Ya. Dan kalau nggak salah album terakhir dari MCC 2000 di Pak Binsar ya. Ada lagu apa? Pernah saya lihat itu. Pernah saya ikut jualan di Sumatera juga. Oh gitu ya. Di Pak Binsar juga ada album kita, yaitu Dang Bebulan Makatai sama Pak Binsar. Iya. Ya. Dan sangat luar biasa trio MCC 2000. Apalagi abang ini sangat dihormati. Abang Iran ini, kalau menurut saya sih, seorang ya sesepuh di lagu Batak lah. Makanya dibilang Abang Suhu. Kalau Berikan tepuk tangan kepada Iran Ambarita. Kembali kita. Julu. Minum tulang. Oke. Minum. Jangan sampai kering tenggorokan tulang. Nanti kami pula yang di netizennya kan kok nggak kalian kasih minum apa segala macam kata. Ada kentang tulang. Kalau Ya. ini langsung kami datangkan ini dari Jerman. Oh Jerman itu ya? Nah, mengingat masa lalu nih tulang kalau itu. Itu. Nah, untuk seorang Iran Ambarita, setelah menulis lagu, pencipta lagu, pernah nggak di kehidupan abang itu ditolak sama produser? Jadi ini cerita awal ini ya. Iya. Jadi dulu kita waktu ini belum lagu ya, ini Iya. masalah penyanyi ya. Iya. Waktu sama Charles Theodoren ada yang dulu sering bikin acara di Taman Ismail Marzuki, acara Iya, Batak. iya. Jadi kami pergi ke sana mau minta supaya ikut berpartisipasi, tidak bayar, kan? Tapi ditolak juga. Wah. Itulah pengalaman kita ya. Tapi setelah ya kita mati-matian lah supaya bisa ini ya. Kalau masalah lagu ya lagu kan banyak yang kurang cocok Iya, iya. gitu. Alasannya ditolak itu kenapa itu, Bang? Nggak tahu, cuma mereka bilang kalian bukan penyanyi katanya. Nah gitu. Itu pengalaman pahit lah itu. Setelah tulang selidiki masih hidup nggak orang yang menolak itu? Udah almarhum. Oh ya udah, berarti kita doakan dia tenang di sisinya. Itunya. Kalau masih hidup sampai sekarang biar kita apa dulu? Biar kita tanyakan apa penyebabnya. penyebabnya itunya. Jadi kalau abang sendiri untuk inspirasi mencipta lagu itu gimana caranya itu bang? Kadang gini ya, banyak ininya lah. Kadang kita nggak ada rencana, ada datang inspirasi ya. Kadang-kadang kita bikin lagu nggak dapat gitu. Udah kita mati-matian mau bikin lagu, wah bisa ulang-ulang nggak dapat gitu. Iya. Jadi kadang-kadang bisa kita ada inspirasi, udah kita bikin udah dapat gitu. Tapi paling nggak bisa lah cepat dapat lagu itu ya. Kayak Supir Panjang itu
bisa 3 bulan dapat. Baru komplit lagunya. Tapacada Marohata lebih lagi. Jadi kita ulang-ulang, nyanyiin, revisi lagi mana yang kurang. Akhirnya setelah oke baru kita. Jadi kalau lagu ya sebulan 2 bulan bisa lah lebih. Menciptakan satu Ya buah lagu. buat satu lagu ya. Nah kalau di lagu itulah, di lagu Supir Panjang itu Bang, adanya gitar yang korban abang bikin di sini saking lamanya gitu loh. Kayak rame-rame terlangsung patah gitar ini karena nggak dapat inspirasi gitu. Enggak lah, kalau kita sampai hancur gitar, kita mau buat apa lagi nanti? Iya itu. Model Iya, siapa tahu kan saking kesalnya kan. itu- nggak dapat lagunya, saya dengkol nggak dapat juga syairnya. Ujung-ujungnya patah gitar. Itu kan modal utama itu. Model utama cangkul itu. Iya. Diminum Bang, diminum. Oh, Bang. oke. Diminum Bang, diminum. Yang sampai kering Bang. Dan satu lagu abang ini, Tapasada Marohata, itu pesan moralnya sangat luar Ya. biasa. Termasuk Tuparohaon nih bangsa Batak secara menyeluruh ya, bukan pribadi-pribadi. Bagaimana seorang pemikiran Bang Iran Ambarita memberikan pesan moral melalui lagu ini. Iya. Nungalam matua be portibion. Anu ngalam majono be ajal ni jolma. Asal ini Jolma. Tapi yang jadi bahan pertanyaan dalam hatiku ini, trio itu kan bukan hal yang gampang untuk dijalani. 3 watak ini sekarang. Gimana kalian Bang menjaga keharmonisan supaya trio-trio saat ini pun yang baru-baru bisa. Ini. Jadi buat yang apa ya, karena poso sekarang ya. Iya. Jadi ini sebagai apa? Jadi dari dulu saya begitu ya. Waktu di kampung juga, saya masih muda, teman saya itu udah di atas saya semua. Tapi saya bilang harus sama semua, nggak boleh lebih-lebih. Kalau ada yang lebih nanti bubar, kan gitu. Dan saya terapkan di sini. Waktu sama trio AMSISI juga gitu. Iya. Sampai sekarang begitu saya bilang, ada job semua bagi rata. Oh, berarti nggak boleh lebih ini, Nggak boleh lebih. masalah duit itu gitu ya? Ya, kalau lebih nanti berantem. Oh. Nah, jadi saya, itulah kuncinya saya. Semua, pokoknya si A misalnya ada dapat job. Tetap aja sama Bagi rata. Nggak ada apa persen-persen. Iya, Nanti iya. kalau ada persen-persen bisa berantem. Iya. Nanti saya dapat banyak, wah dia lebih banyak persennya kan gitu. Iya. Jadi intinya di situ harus sama, hati juga harus sama gitu. Iya. Makanya bisa kuncinya. sampai tua. Iya. Karena kan seperti yang dibilang Abang Iran tadi, kalau sekarang kan sudah banyak yang buka trio, tapi 3 bulan bubar. Ya, Nah ini yang jadi bahan pertanyaan, jadi inspirasi untuk trio-trio baru gitu loh. jadi di situ kan semua harus digabung. Perasaan juga harus bisa Buang ego ya. Jangan ego, jangan karena aku gitu, nggak boleh. Iya. Gitu. Nggak boleh. Kalau ada yang gitu, udah selesai itu barang. Gitu. Aku yang paling hebat di apa ini, Itu suara nggak aku boleh. yang paling jago Iya. gitu ya. Aku suara 3 lebih capek aku katanya kan. Nggak boleh, karena kan itu tim ya. Iya. Biar Tim. sejalan, Iya. biar semuanya lurus. Dan seingat saya ada dulu suatu event, menurut saya itu event gede di Parapat, atribut to Iran Ya. Ambarita. Selama seminggu Bang ya? Berapa hari itu? Ya 3 hari kurang 3 lebih. hari. Jadi Parapat itu dinyanyiin semua lagu-lagu Bang Iran Ya. Ambarita. Ambarita. Dan bukan cuma abang nyanyi ya, Ya, ada beberapa. ada beberapa artis juga. yang lain. Dan AMSISI 2000 juga masih komplit. Masih komplit masih. Dan itu suatu kebanggaan tersendiri menurut abang. Ya. Gimana itu? Itu tahun 2011 itu ya, bulan 7. Tanggalnya masih ingat, tanggal 2 Juli 2011. Dari sini ada kita rombongan, ada kurang lebih 25 orang lah sama panitianya ya. Dan itu dapat kita sponsor dari
surya. Oh. Wah, itu hebatnya kita ya pada masa itu ya. Kita juga bersyukur bisa dapat sponsor. Dan sponsor itu sponsor tunggal. Hari itu masih untuk event-event atau olahraga segala macam masih bisa rokok kan. Sekarang saya kira nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi ya. Iya. Gitu. Dan itu sangat spesial Ya, sangat spesial. di kampung kita sendiri. Saya udah bisa merasakan itu, Bang. Ya. Di kampung sendiri. Di tempat kelahiran. Nama kita Ya. atribut Iran Ambarita. Ambarita. Dan ya berterima kasih juga kepada teman sekampung mendukung gitu. Jadi bisa terlaksana itu acara ya. Nggak ada yang mencibir gitu ya. Saya tokin deh. Nggak ada gitu ya. Biasanya karena tengok lah. Tokin dulu. Ya, ya mungkin ada juga tapi kita nggak tahu ya. Nggak nyampe ke telinga kita. Ya, nggak nyampe. Betul Bang. Pasti ada juga seperti itu. Nah, untuk Iran Ambarita sejauh ini setelah nama abang besar di dunia cipta lagu, lagu yang paling berkesan dari lagu abang sendiri itu apa? Paling berkesan itu ya Pai Masuda Guki ya. Oh. Iya Leana. Iya. Hasiaku. Itu. Bukan si Marice tadi? Itu kedua. Oh iya. Kukira itu yang paling berkesan untuk seorang Iran Ambarita. Karena nama ini nggak bakalan hilang ini. Si Marice ini. Di YouTube juga nggak bisa. Semuanya ada itunya. Ternyata lagu untuk anak. Iya. Karena pada masa itu kan nggak kayak sekarang ya. Kalau anak sekarang kan diberangkatkan udah ada TM-nya. Ya. Kan gitu. Udah ada TM. Kalau dulu kan kita aja berangkat ke sini modal sendiri juga. Ya. Itu pun naik kapal. Saya ingat hari itu ongkos Tampomas masih 15.000 sekali jalan ke sini ya. Dari Medan ke Jakarta. Belawan ke Jakarta. Belawan. Korban Tampomas juga apa? Iya, saya ke Tampomas. Ke Jakarta ya? Iya. Oh, kukira naik darat. Darat belum. Belum ada waktu Belum itu. ada. Iya, pada saat itu aku masih monis aku. Kalau tahun 79 masih monis aku waktu itu. Belum lahir aku di situ, Bang. Makanya nggak tahu aku. Dan sampai sekarang hubungan sesama trio MCC 2000 masih baik ya. Biarpun Bang Sastro juga tidak ada lagi. Ya, masih baik lah. Saya sama Abidin masih harmonis lah. Jarang loh. Luar biasa Iya, MCC 2000. Sampai berapa puluh tahun bisa bertahan kayak gitu. Berarti abang berkarya ini sampai sekarang ini sudah 40 tahun ya? 52 tahun. 52 tahun. 52 tahun. Kami, Bang, 4 bulan baru satu rumah tangga. Udah 2 kali aku ditalak. Itu. Iya. Padahal orang itu berpuluh tahun, coba. Kami 4 bulan berumah tangga, 2 kali aku ditalak. Oh gitu ya. Itu Tapi emang talak-talak. ya sedikit, Bang. Sedikitnya itunya. Makanya diminum tulang. Dan abang sendiri dari mencipta lagu, sudah ada berapa banyak yang abang ciptakan? Apa Jarsip memang lagu-lagu? Kurang lebih 250. 250 lagu. 250. Bisa, Bang, ingat semua ya? 70% yang saya ingat. Iya. Jangan-jangan ada pula lagi itu yang lain ciptaan abang ini keluar tapi NN dibikin. Iya kan? Enggak, karena dulu kan jelas semua. Oh, surat menyuratnya. Ya, jelas dulu. Pada saat kalian itu berkarya, Bang, di dunia hiburan. Nah, abang kan sudah langsung terjun ke dunia hiburan. Pada saat manggung itu kalian jauhnya kemana? Paling jauh? Pak, kita masih di Asia inilah. Australia, ya, Bangkok. Gampang kali jawabnya, Bang. Masih di Asia inilah katanya. Selangkan ke Singapura aja orang Batak sekarang ini susah kali. Tapi dia gampang kali jawabnya. Masih ke Asia lah katanya pula. Awak Indonesia pun nggak terjalani. Itu, entahlah. Nah, beda lah. Kau kan cuma seorang Itu makanya ku bilang gampang kali jawabnya. pandapol. Masih Asia katanya, Bang. Aku Tuan Nami. Itu setelah MCC 2000 atau? Kalau saya semasa di kampung sudah
ke sana sebenarnya. Oh, sudah keluar negeri ya? Udah ke Penang. Dulu kontrak 6 bulan di sana. Di Penang? Di Penang itu ya. Jadi terus ke Bangkok udah dulu ya. Tapi setelah Trio MCC ya kita ulang lagi, kita udah ke Bangkok, ke Kuala Lumpur. Berarti sebelum gabung ke grup ya, abang sendiri sudah berangkat ke sana gitu? Enggak, dengan grup saya waktu di kampung. Grup di kampung. Oh, grup di kampung. Iya. Diberangkatkan orang tua? Enggak, Ongkos sendiri? enggak diberangkatkan dari dari hotel. Kontrak. Kontrak gitu. Bukan main-main cari uang. Iya. Kukira abang ikon diberangkatkan orang tua. B2 dulu makan apa, jual baby itu baru bisa ke Bukan, udah ditawarin kerja, kontrak di sana 6 bulan, gajinya segini. Iya. Itu mau berangkat ke sana udah dibayarin semua, Iya. ongkosnya sama penginapannya di sana juga udah begitu. Semua paspornya udah lengkap dibayarin lah. Berarti mulai SMP abang udah bisa menciptakan lagu berarti? Ya, gitu. udah. Makanya ada stok, terus langsung jual apa, tawarkan ke orang gitu ya? Oh, berarti Abang ini memang sudah stok. Jadi mungkin abang setelah ke Jakarta aktif dengan industri musik ya bang. Ya. Nah, jadi Jakarta lah, semua bakat-bakat yang terpendam dari Siantar, dari Parapat, di sini direkam gitu. Jadi ke sana untuk kontrak kerja aja di kota mana aja? Di Penang? Di Penang. Penang. Di Bangkok. Di Bangkok. Bangkok, Di Kuala Lumpur. Sampai ke Australia ya. Australia terakhir lah. Kalau di Australia ada juga kenalan situ bang? Kayak si Marice tadi enggak? Karena dari Jerman kan. Siapa tahu Australia Ada juga teman tapi enggak ketemu lah ya. Oh. Jauh tempatnya. Karena beberapa orang yang kutanya pencipta lagu selalu kenangannya pasti ada gitu loh. Itunya yang paling enak untuk seorang pencipta lagu. Kayak kalian kemarin, si Jonar sampai di sana tukang laundry. Jadi, iya kan? Nah ini pun siapa tahu kan? Nantulang di rumah nggak tahu. Di sinilah kita bongkar supaya nanti di rumah maafkan aku mah. Itunya. Tidak boleh begitu, sudah tua. Hehehe. Tidak waktunya lagi. Yang muda-muda kan masih kuat untuk berantem. Orang tua nggak ada lagi tenaga. Iya betul. Luar biasa kalau kau memang memuda, memang luar biasanya. Jadi kalau di keluarga sendiri abang sekarang sudah punya cucu? Cucu baru satu. Baru satu ya. Baru satu. Anak berapa bang? Anak 6. 6. 5 laki, 1 perempuan. Wah, enak kali yang perempuan ini. 5 laki, 5 pelindungnya, 1 perempuan. 1 perempuan. Ya. Kalau ada si Palua, 5-5-nya memberikan sinamot. Iya kan? Oh, menjalar sinamot yang satu ya. Cuma 1. Ngiri kali. Berarti yang sudah menikah berapa orang nih bang? Baru perempuan. Oh baru perempuan. Pembukaan pula menerima sinamot. Iya kan? Habis itu kirimin lagi nanti semuanya agak. Tapi mudah-mudahan sukses terus bang. Terus sekarang ini kegiatan abang itu apa bang? Selain mencipta lagu, masih ada nyanyi-nyanyi? Ya sekali-sekali lah ada acara-acara dan banyak saya kegiatan dia untuk inilah konten-konten. Oh jadi konten kreator juga bang? Ya saya bikin juga di apa sosial media gitu? ya sosial media. Luar biasa bang. Sudah sesepuh masih tetap konten kreator. Tetap berkarya. Berkarya. Tetap Karena berkarya. banyak kayak gitu. Aku udah tua untuk apa lagi? Gitu kan? Seni itu kan tidak dibatasi oleh umur. Ya. Tidak dibatasi waktu. Dan bapak inilah sebagai sponsornya. luar biasa. Bukti nyata kan? Luar biasa buat bagian Ambarita. Jadi di Hatuaun ini bang, masih ada niat untuk berkiprah bertrio lagi? Enggak. Atau bernyanyi, rekaman lagi masih? Ya kalau itu kan ya tergantung sikon lah ya. Sikon. Tapi Jadi kalau kami aja abang bertrio kita kayak gini kayak mana? Maunya bang?
Boleh, tapi rekaman dia apa di Iran. Kau siap ditembak. Biar pulang tinggal nama aku maksudmu ya kan? Iya. Pulang tuh bawa aja gigi satu. Oma sida. Bukan, ini kayak kau tadi ini. Kemana? Ditolak secara membrutal. Kayak lagumu tadi tuh. Ibu toku. Ya, Wah, itu dia. ini diajak kita rekaman di sana. Berarti penolakan secara membrutal. Brutal. Ini contohnya ini. Ini salah satunya. Jadi biarpun sudah tua Harus tetap berkarya. tetap berkarya. Kalau akhir-akhir ini masih ada abang mencipta lagu. Ya kita tetap mau apa? Karena kalau kita vakum, kita bisa cepat layu lah. Iya. Nah, harus kita banyak apa? Bergeraklah, berkreasi lah. Ada nggak 2026 ini lagu abang yang baru abang keluarin? Atau ciptaan yang baru gitu? Masih dalam Proses? prosesnya ya. Oh, Nah, itu rencana abang yang mau nyanyikan juga? Atau orang lain? ya tergantung lah situasi. Situasi dan kondisi. Nanti kau tinggal telepon abang ini. Bang, ada lagu baru bang. Bagak mabain. Gitu. Tapi Jadi, tunggu dulu, mau kutanya dulu ini. Abang ini, penasaran aku, yang dimakan dia tetapnya nasi. Tetapnya abang makan nasi sehingga inspirasi itu bisa banyak bikin lagu sampai 125, 250. 250 coba. Tetapnya abang makan nasi atau hamburger? Nasi lah. Tetap ya. Ya. Makanya. Hamburger di Parapat tuh. Siapa tahu, kan udah datang nih. Paling ya nambahnya pote sama jengkol. Udah kuduga itu, Iya, udah kuduga itu. Pote itu jangan sampai hilang. Itu udah yakin aku itu. Nanti siapkan pote sama jengkol di bawah ya. Pote jengkol itu harus ada. Kok kiranya entah beda makanannya kan harus ini. Jadi pikiran itu biar smart Smart menciptakan ya, lagu. untuk menciptakan lagu atau makan sesuatu ya. Tapi yang jelas Bang Iran masih berkarya ya. Nanti Ya. kapan-kapan kita telepon, masih ada Tapi stok bisa lagu. kita minta tolong sama dia. Apa itu? Siapa tahu bisa dibikin dia lagu kita kan? Kita yang bawa ini kan itunya. Antara Mak Julu dan juga Pak Julu. Itunya kan itunya. Jadi Bang, terima kasih Bang sudah datang ke podcast kami. Nah itu abang kasih dulu pesan moral terakhir untuk penonton kita atau artis-artis pendatang, trio pendatang supaya mereka langgeng. Ya. Jadi pesan saya buat yang muda-muda ya. Tetaplah berkarya dan jangan jumawa, tetap rendah hati dan ya itulah jangan sombong. Pokoknya rendah hati number one. Oke, Luar biasa. luar biasa. Oke. Kita harus rendah hati. Dan kita juga mengucapkan Horas Indonesia, Horas Bangsa Batak.